MK atau Mahkamah Konstitusi baru saja merubah peraturan tentang pemilu kepala daerah yang akan berlangsung sebentar lagi ya guys. Peraturan yang diubah antara lain tentang pencalonan kepala daerah atau gubernur, yang mana dalam aturan sebelumnya partai yang bisa mencalonkan harus memiliki jumlah kursi dengan kuota tertentu. Misalnya di DKI Jakarta, partai yang bisa mengajukan calon gubernur minimal harus memiliki 22 kursi. Sedangkan misalnya PDIP hanya memiliki 18 kursi. Jadi PDIP dengan demikian tidak bisa mengajukan calonnya sendiri. Maka ia harus bergabung atau berkoalisi dengan partai yang lain yang membuat jumlah kuota kursi minimal tercukupi, sehingga gabungan partai tersebut atau koalisi tersebut baru bisa mencalonkan kandidat atau calon gubernur pilihannya. Aturan ini hari ini telah diubah guys. Bukan seperti itu lagi aturan mainnya. MK mengeluarkan keputusan bahwa partai yang memiliki 7,5% suara minimal sudah bisa mengajukan calonnya sendiri. Oleh karena itu, dalam Pilkada Jakarta, banyak partai-partai yang sebelumnya tidak bisa mengajukan calon sendiri, sekarang dengan adanya perubahan aturan ini, jadi bisa lagi. Kayak roller coaster aja ya guys. Peraturan dalam politik kita bisa berubah-ubah sedemikian rupa. Namun di lain pihak, hal ini sebenarnya baik bagi masyarakat pemilih karena mereka bisa mendapatkan banyak pilihan. Padahal sebelumnya sebanyak 12 parpol di DKI Jakarta yang dinamakan sebagai koalisi Kim Plus, mereka telah sepakat untuk mendukung pasangan satu calon, yaitu Ridwan Kamil, dan menutup kemungkinan untuk calon-calon lainnya. Karena hanya PDIP yang tidak bergabung dengan koalisi, sedangkan ia sebelumnya tidak bisa mengajukan calonnya sendiri, sehingga Ridwan Kamil tidak ada lawan, yang ia lawan hanyalah kotak kosong. Demikian sebelumnya guys. Namun saat ini semuanya telah berubah. Saya sebelumnya telah membuat video yang berjudul Bye Anies atau Goodbye Anies. Ternyata batal guys, nggak jadi, goodbye Aniesnya nggak jadi, tapi welcome back Anies, karena udah ada gelagat PDIP berniat mengusung Anies untuk menjadi kandidat pilihan mereka dalam pertarungan Pilgub mendatang di DKI. Hal ini menurut saya agak mengherankan juga ya guys. Masa partai PDIP mengusung Anies sebagai kandidatnya? PDIP sendiri kan adalah partai yang pluralis, yang terdiri dari berbagai macam agama dan golongan, dan mereka setahu saya tidak memainkan politik identitas seperti yang dimainkan oleh Anies Baswedan. Hampir semua partai politik telah ogah dan kapok mengusung Anies, dan mereka telah melepeh Anies. Kok malah lepehan dari partai-partai tersebut seperti PKS, Nasdem, PKB, dan lain sebagainya malah diambil kembali oleh PDIP untuk diusung. Kalau jadi ya PDIP mengusung Anies, saya akan sangat menyayangkan hal ini kalau benar-benar terjadi PDIP sampai mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat gubernur mereka. Apa nggak ada orang lain? Kenapa tidak Ahok? Kenapa tidak kader PDIP yang lain? Yang tidak hanya bisa bermulut manis seperti Anies. Namun itulah politik guys, katanya politik itu dinamis, alias selalu berubah-ubah, bagaikan baling-baling di atas bukit ya. Perubahan-perubahan bisa terjadi sangat mendadak, kadang-kadang di luar prediksi kita, yang bisa membuat kita terkaget-kaget. Seperti hari ini, banyak orang sudah bilang wassalam ke Anies, goodbye Anies, ternyata ia hidup lagi, bisa lagi menjadi calon
Gubernur Jakarta asalkan ada partai yang mengusungnya. Dan kayaknya PDIP sudah ancar-ancar ya untuk mengusung Anies. Saya tidak tahu apakah partai-partai yang lain yang sudah bergabung menjadi koalisi akan mundur dari koalisi tersebut untuk mengusung calon gubernur pilihan mereka sendiri, atau akankah mereka akan tetap berada dalam koalisi mengusung Ridwan Kamil? Kita masih harus melihat dalam beberapa hari mendatang. Dari sisi lain, perubahan peraturan yang dikeluarkan MK hari ini sebenarnya adalah perubahan yang bagus bagi demokrasi Indonesia ya guys. Yang mana kita bisa mendapat banyak pilihan untuk calon gubernur, bukan hanya satu orang saja melawan kotak kosong. Jadi perubahan peraturan yang dikeluarkan MK ini adalah sesuatu yang seharusnya kita sambut baik ya. Karena ini sesuatu yang positif bagi demokrasi di negeri kita ini. Kita nantikan perkembangan selanjutnya guys. Siapa sajakah yang akan menjadi calon-calon gubernur yang akan bertarung di DKI Jakarta dalam Pilgub mendatang. Dan apakah PDIP akan benar-benar mengusung Anies? Atau adakah partai lain yang berubah pikiran yang hendak mengusung Anies menjadi calon gubernur berikutnya? Jadi kita masih belum benar-benar aman dari Anies ya guys. Anies masih tetap ada dan masih memiliki kesempatan besar untuk menjadi gubernur Jakarta selanjutnya. Kalau ini nanti menjadi kenyataan, there you go. Demikian saja guys, terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini dan mari tetap kita pergunakan akal sehat kita baik dalam bidang politik maupun dalam bidang apapun juga. Terima kasih dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.